Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Selamat sore. Saya Muhammad Ikhwan Jamba dari Kuala Lumpur akan menanggapi pernyataan Presiden Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia tidak termasuk 10 besar kasus COVID-19 di dunia ini. Pernyataan ini dikutip oleh CNN dan diberitakan pada tanggal 6 April 2020 kemarin. Untuk menanggapi pernyataan Presiden Republik Indonesia ini, saya akan menggunakan data yang disediakan oleh Our World in Data, satu website yang menstream dua set data, yaitu daripada WHO atau World Health Organization, WHO, dan juga data yang di-stream oleh ECDC ataupun European Center for Disease Prevention and Control. Saya memilih data yang disediakan oleh ECDC dengan alasan yang simpel, bahwa data ini tidak memerlukan lagi perlakuan awal atau pengolahan awal, sehingga kita langsung bisa menggunakan data tersebut untuk divisualisasikan dan menganalisis serta mengambil insight apa yang ada di belakang data tersebut. Ya. Untuk mengolah data ini, saya menggunakan Jupyter Notebook yang ada pada Anaconda, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Python 3. Ya. Mari kita lihat di website Our World in Data yang di-stream oleh ECDC. Ya, data ini diupdate per hari, dan last update-nya dilakukan pada 6 April 2020 jam 12 siang waktu London. Ya, data yang tersedia ada beberapa data, yaitu data tentang yang terkonfirmasi, data total kematian, kasus baru, kematian yang baru, dan yang full. Saya dalam hal ini menggunakan data full, yang mana keempat aspek ini ada. Ya. Kemudian juga saya mengambil data populasi dunia yang juga disediakan oleh ECDC, yang setahu saya data ini juga berasal daripada Bank Dunia. Oke. Jadi saya membagi berapa split script. Ya, pertama adalah script untuk mengimpor library yang diperlukan. Saya menggunakan NumPy, Panda, and Plotly. Ya, Plotly ini tidak tersedia langsung dalam Anaconda. Kalau Anda tidak menginstall secara full, maka Anda harus menginstall Plotly dengan menggunakan package ini yang tersedia. Ya, oke. Singkatnya, apa yang saya lakukan adalah mengimpor library, kemudian membaca data yang di stream langsung daripada World in Data, yaitu dua data, full dan location, yaitu berisi populasi dunia. Ya, kemudian data ini saya gabungkan, di mana data populasi saya masukkan ke dalam data kasus COVID-19. Ya. Kemudian daripada itu saya melakukan visualisasi data yang dikonfirmasi, ya, artinya kasus-kasus yang positif dunia ini, kemudian kasus kematian, dan saya melihat persentase kematian, kemudian apa impact-nya persentase ini pada satu populasi dunia. Ya. Sebelum saya lanjutkan bahwa kenapa saya mengambil data populasi dunia, kemudian juga kenapa saya mengambil data kasus baru dan juga kasus yang dilaporkan. Sebenarnya sebelum kita bisa melihat satu data, seperti contoh yang dikatakan oleh Bapak Presiden bahwa Indonesia tidak termasuk 10 besar dunia, itu adalah betul.
Dan pernyataan itu betul jika kita dapat mengetahui bahwa apa yang dilakukan untuk melihat berapa besar kasus yang positif itu jelas sekali, ya. Dalam hal ini dunia melakukan dua hal, ya. Pertama adalah mengecek data testing. Berapa banyak jumlah tes yang dilakukan hingga kita mengetahui jumlah kasus positif, ya. Tertinggi adalah Amerika melakukan, kalau kita lihat di sini, pada tanggal 5 April Amerika melakukan 1.622.000 testing pada warganya, ya. Kita bandingkan dengan Indonesia. Oke. Pada tanggal 6 April 2020, Indonesia melaporkan bahwa jumlah orang yang diperiksa adalah 11.460 orang. Di mana artinya dibagi dengan penduduk Indonesia sebanyak 273.500.000 jiwa, maka artinya dalam setiap 100.000 orang di Indonesia hanya 4 orang yang dilakukan testing. Ya, untuk melihat apakah ODP tersebut positif atau negatif, ya. Malangnya dari 4 tersebut kita lihat jumlah kematian yang sangat tinggi di Indonesia. Hampir dinyatakan bahwa Indonesia kasus positifnya dibanding dengan kasus kematiannya. Mari kita lihat satu persatu di sini. Saya akan lihat. Oke, pertama saya akan run part pemanggilan library dan pembacaan data. Oke, setelah saya lakukan, kita lihat di sini sudah ada. Ini akan menandakan setiap kali kita melakukan running, ya. So ini 25, ini 24, artinya ini harus di run kembali. Maka kita dapati jumlah kasus terkonfirmasi tertinggi sampai saat ini adalah Amerika dengan jumlah kasus 337.636 kasus yang dikonfirmasi. Kemudian disusul oleh Italia 128.000, Spanyol sekarang sudah Spanyol sudah melangkahi Italia sebanyak 130.000, Prancis sebanyak 70.000, ya. Jerman 95.000. Coba kita lihat tetangga kita atau di mana saya berada, sekarang jumlahnya ada Thailand 2.000 kasus dikonfirmasi. Malaysia pada tanggal 6 April 3.662 kasus, ya. Indonesia, kalau kita lihat Indonesia, kita 2.273. Betul. Dan itu pernyataan betul sekali bahwa kita tidak termasuk yang 10 besar dunia. Tapi kita lihat aspek-aspek yang lainnya. Satu aspek yang saya bicarakan tadi adalah berapa banyak kita sudah tes penduduk kita, ya. Nah, dari sini saya akan run lagi kasus kematian. Saat ini kalau kita lihat per 6 April jumlah kematian tertinggi dipegang oleh Italia, yaitu sebanyak 15.889.000 jiwa meninggal karena kasus COVID-19 ini. Kemudian disusul oleh Spanyol 12.418.000 kasus, ya. Dan kemudian disusul oleh Amerika sebanyak 9.647 kasus. Di mana kasus ini berawal, China berhenti pada 3.335
kasus. Walaupun data ini diragukan oleh banyak media dan sumber-sumber lainnya yang mengatakan jumlah kematian yang dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataan, ya. Yang lain adalah 3.000 adalah Iran, 3.603 jiwa sampai tanggal 6 April. Dan Indonesia, kalau kita lihat, Indonesia hanya 198 jiwa, ya. Oke, Malaysia, sementara Malaysia kasus kematiannya bertambah dari 57 pada 61 hari kemarin. Tapi pada saat yang sama Malaysia mengumumkan tanggal 6 April adalah pertama kali Malaysia jumlah yang recovery, jumlah yang baik daripada kasus COVID-19 dan jumlah kasus baru yang dilaporkan lebih banyak kasus recovery-nya, ya, sebanyak 236. Jadi kasus kematian kita terlihat kecil, 198 jiwa, ya. Nah, lebih lanjut kita lihat persentase kematian, ya, yaitu jumlah kasus yang dilaporkan positif dan jumlah kematian, ya. So saya run ini. Maka kita lihat sini warna Indonesia berubah, yaitu prosentasenya sangat tinggi sekali sekarang, ya. Tertinggi masih dipegang oleh ini prosentasenya kematian di Sudan, di Mauritania, di Botswana, di Angola, kemudian di Italia 12%, artinya dari 128.000 kasus ada 12.000 kematian, ya. Spanyol dari 130 kasus positif 9.000 kematian, ya. Indonesia dari sekitar 2.000 kasus yang dilaporkan positif, 198 orang dinyatakan meninggal. Artinya kasus kematian Indonesia sangat tinggi, 8%, ya. Sedangkan Amerika kita lihat hanya 2%. Cina 4%. Ya. Iran 6%. Artinya jumlah kematian Iran yang sudah mencapai 3.000 itu belum sebanding dengan kita yang pada data awal sudah mencapai 8%. Oke. Nah, kemudian dari sini, dari persentase ini artinya apa? Ada dua hal yang kenapa diperlukan sekali data tentang jumlah orang yang diperiksa dan jumlah positif. Karena apa? Dunia memerlukan perharinya itu untuk melihat kecepatan kasusnya itu dengan cara melihat yang disebut dengan double. Doubling itu artinya jika katakanlah 3 hari yang lalu kasus dilaporkan sebanyak 500 kasus. Kemudian pada hari ini menjadi 1.000 kasus, artinya negara tersebut doubling in 3 days. Ya. Nah, kasus Indonesia sampai saat ini, kasus Indonesia adalah 8 hari doubling. Artinya setiap 8 hari akan terjadi pelipatan jumlah kasus, ya. Pelipatan jumlah kasus. Artinya ini masih sangat cepat sekali, ya. Apa yang terjadi itu pun kalau kita bisa mendapatkan data pemeriksaan, dan ini data kita sekarang ini, bayangkan dari 100.000 orang yang kemungkinan terpapar COVID, hanya 4 orang yang dites, ya. Dari 4 orang ini kita ketahui jumlahnya 8%-nya adalah kasus kematian. Sementara di kasus-kasus yang lain kita lihat kebanyakan secara global dunia yang merefer pada kasus Cina, maka dikatakan 80% adalah mild symptom yang akan sembuh sendirinya dan akan membangun imunitas tubuh, ya. Kemudian 15% akan dimasukkan dalam rumah sakit, perlu pertolongan,
perlu pertolongan dan akan sembuh. Kemungkinan besar akan sembuh. Hanya 4% kemungkinan akan mati dan 1% garansi akan mati. Ya, artinya 1% adalah jumlah yang paling sedikit dari satu populasi bahwa akan mati. Ya, nah disinilah letaknya bahayanya pernyataan bahwa kita tidak termasuk 10 besar kasus dunia. Kita lihat dengan 8% ini, ya, dengan 8% ini, maka kalau kita tidak melakukan apa-apa atau tidak melakukan pencegahan sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara lain seperti Italia, Spanyol, Inggris, ya, melakukan dengan cara yang sangat strict, yaitu seperti juga Malaysia, apa yang dilakukan oleh Malaysia sekarang kondisinya sangat strict, yang keluar rumah tanpa keperluan akan dihukum, ya. Polisi setiap hari melakukan razia, ya. Tempat-tempat penjualan seperti supermarket dijaga oleh polisi, ya. Pemberlakuan begitu ketat, tapi laju kematian masih dianggap tinggi, ya. Walaupun Malaysia mendapat pujian dunia bahwa salah satu termasuk yang paling layak dicontoh, bahkan lebih baik daripada Italia dan Inggris, ya. Nah, jadi berdasarkan dari persentase ini, kalau kita bandingkan pada satu populasi dunia, maka kita akan lihat bagaimana jumlah populasi tersebut dapat terpengaruh oleh penyakit COVID-19 ini. Jadi saya akan melakukan, apa yang saya lakukan adalah saya bagikan jumlah kasus kematian dibagikan dengan jumlah kasus positif yang dilaporkan, dan andaikan ini ada laju kematian dalam satu populasi, maka berapa banyak populasi itu akan berkurang apabila kita tidak melakukan pencegahan atau tidak melakukan penghentian laju kematian, ya. Jadi saya run ini, maka akan kita dapati Cina tertinggi, yaitu sebanyak 58 juta diperkirakan merasakan akan mati, tapi mereka berhasil memberhentikan kasus kematian hanya sampai 3.000, ya. Bagaimana mereka bisa melakukan? Mereka membangun misalnya begitu banyak rumah sakit. Ada rumah sakit yang dibangun hanya dengan waktu 10 hari. Pada waktu itu, Cina juga diuntungkan. Pada saat itu mereka begitu siap, amunisi mereka siap, mereka bisa impor dari seluruh negara. Bahkan Indonesia adalah termasuk yang paling banyak mengimpor APD yang dikirimkan kepada Cina, ya. Pada saat itu juga kita masih dunia belum ada kekosongan alkohol, sanitizer, dan semua negara pada saat itu bahu-membahu membantu Cina dalam hal penyediaan APD, ya. Coba bayangkan sekarang dengan jumlah kasus kematian dibagi jumlah kasus yang dilaporkan, maka proyeksi yang terjadi apabila kita tidak melakukan apa-apa, maka jumlah kasusnya akan seperti ini, ya. Indonesia dengan proyeksi dengan sekitar 2.200 kasus dan kematian sebanyak 198, maka apabila kita tidak menghentikan laju kematian, laju penularan, maka di Indonesia akan diproyeksikan sebanyak 28 juta jiwa akan meninggal karena kasus COVID-19 ini. Ini bukan satu hal yang kecil, ya. India itu diperkirakan akan sebanyak 36 juta jiwa akan terkorban karena kasus ini, ya. Amerika yang kasusnya begitu banyak, dengan kesiapan mereka akan hilang sebanyak 9 juta, ya. Ini dalam kasus yang masih berjuang, ya. Dan kasus-kasus ini tidak terhenti di sini. Yang Anda katakan bahwa 80% akan sembuh, 15% akan masuk rumah sakit dan sembuh, kemudian 4% kemungkinan akan mati, kemungkinan akan selamat, ya, 1% akan mati. Itu sangat tergantung pada faktor-faktor yang lain.
Contohnya adalah faktor kesiapan dan faktor amunisi yang ada pada kita. Ya, Anda bayangkan, andaikan penduduk Indonesia terkena semua dan Anda berpikir bahwa akan melakukan herd immunity, contohnya, maka kita katakan 15% akan dimasukkan ke dalam rumah sakit. Ya. Anda bayangkan, 15% dari penduduk Indonesia sebanyak 273 jiwa, susah menghitungnya, mungkin kita ambil 10% saja. 10% berarti akan ada sekitar 20 juta orang akan dimasukkan ke rumah sakit. Berapa siap kita? Berapa siap kesiapan jumlah tempat tidur yang disediakan? Berapa banyak tenaga kesehatan kita yang ada? Ya. Kemudian Anda lihat sekarang bagaimana susahnya mendapatkan alkohol, bagaimana susahnya mendapatkan masker, mendapatkan APD, bahkan untuk masyarakat pun tidak ada. Ya. Maka Anda juga akan bayangkan berapa lama kekuatan tenaga nakes kita yang di frontline ini akan kuat menanggung ini semua. Ya, apabila sudah sampai pada titik tidak mampu, itu yang terjadi pada Italia. Ketika sudah tidak ada lagi kemampuan untuk menangani, maka tinggal hanya ada kasus, hanya pemilihan siapa yang akan hidup hari ini, siapa yang kita biarkan untuk diselamatkan. Satu lagi adalah ventilator. Dunia sekarang kekurangan ventilator. Trump akhirnya memerintahkan pabrik mobil untuk berhenti memproduksi dan beralih pada pembuatan ventilator. Di mana ventilator kita di Indonesia? Anda bayangkan, 20 juta orang tidak tertangani, maka dia akan bergerak kepada yang kelas 5% yang terakhir. Ya. Kalau tidak tertangani ini, jumlah ini katakanlah setengahnya, arti 10%, 10 juta, dia akan masuk pada kasus kemungkinan yang 4% atau 1% akan mati. Berapa banyak kita akan korbankan saudara-saudara kita? Saya harap ada yang menyampaikan hal ini dan menjelaskan kepada Bapak Presiden kita dan orang-orang yang mengambil keputusan di Indonesia. Hal ini bukan hal yang mudah. Walaupun terlambat, masih bisa kita kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.